Ya, Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini, seingat saya orang tuanya sebelum pindah ke Lampung, dia adalah tinggal di kampung saya, satu kampung, bahkan ibunya itu satu jamaah, satu majelis yasin, majelis tahlil dengan ibu saya. Jadi saya mengenal baik. Bahasanya pun sebenarnya logatnya, langgamnya, diksinya, itu nomenklaturnya itu ya sama persis dengan saya karena memang satu kampung ya. Nah, apakah dia Gus atau dia keturunan Kiai besar atau semacamnya? Di kampung saya itu sejak saya lahir tahun 70-an awal hingga sekarang ini nyaris tidak ada pendatang. Pendatang itu ya orang mungkin satu atau dua yang kawin nikah dengan orang dari jauh ya. Tapi memang tidak ada pendatang yang secara alami datang ke situ di luar pernikahan. Ada pendatang karena proses pernikahan. Nah, satu kampung satu desa itu kita saling kenal. Kita bahkan itu ada semacam dua atau tiga bani, dua atau tiga keluarga besar, pohon keluarga. Nah, setahu saya memang keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari. Ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng Hasan Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini punya putra namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini punya putra namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini masa mudanya, masa pendadarannya, masa ketika ditempa di pesantren itu satu generasi dengan Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Mataram Islam. Nah, berbarengan dengan Kiai Hasan Besari kemudian Ronggowarsito itu adalah kakek buyut saya yang oleh bapak saya namanya dilekatkan ke saya, Ki Ageng Basyariah. Jadi Muhammad Besari, kemudian Hasan Besari, kemudian Basyariah, ini tiga orang yang berbeda. Mohon maaf bagi yang di luar daerah kami mungkin kurang memahami kemiripan-kemiripan ini, seakan-akan sama. Saya sering disamakan bahwa Basyari, Soleh Basyari itu dikira saya ini adalah punya leluhur besar Ki Ageng Muhammad Besari. Padahal leluhur saya, Basyariah itu adalah santrinya atau cucu santri dari Ki Ageng Muhammad Besari. Kakek saya, kakek buyut saya ini Ki Ageng Basyariah ini satu generasi dengan Ronggowarsito, satu generasi dengan Kiai Muhammad Besari. Kiai Hasan Besari, maaf. Kiai Hasan Besari ini punya ayah Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya ayah namanya Ki Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari yang sangat terkenal itu. Nah, apa namanya? Kalau dari silsilah leluhur, nyaris satu kampung itu memang semuanya pohon besarnya ke sana. Kenapa gitu? Ya karena tiap halal bihalal keluarga tiap tahun, tiap Syawal itu ketua atau sesepuh bani atau sesepuh keluarga besar itu biasanya tradisi kami membacakan leluhurnya sampai kepada puncak yang dituju. Kalau dia menyebut turunan ke-9, ya berarti bapaknya selalu bercerita bahwa Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini adalah cucu atau keturunan ke-9 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Lagi-lagi Ki Ageng Muhammad Besari, bukan Ki Ageng Hasan Besari. Tidak ada Ki Ageng Hasan Besari itu. Yang ada adalah Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari inilah yang nanti insya Allah akan dijadikan nama atau perubahan nomenklatur dari IAIN Ponorogo menjadi UIN Ki Ageng Muhammad Besari. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, artinya dari sisi silsilah Gus Miftah itu memang yang Anda kenal ini kan ada kawan kecil lah ya, kawan kecil Gus Miftah. Memang keturunan di situ keluarga kiai dan keluarga pondok pesantren. Begitu. Iya, Ki Ageng Muhammad Besari ini menamai pesantrennya itu Gebang Tinatar. Pesantren Gebang Tinatar. Sampai sekarang pesantren itu masih ada dan namanya sama. Nah, nama Gebang Tinatar ini kemudian menginspirasi pada pesantren-pesantren yang mengindo pekis itu dengan nama kampung atau nama yang sesuai dengan nomenklatur Jawa. Tidak ada nama Arab. Nama ini kemudian diadopsi oleh Gontor menjadi pesantren Gontor.
diadopsi oleh Tebu Ireng menjadi pesantren Tebu Ireng, diadopsi oleh banyak pesantren yang menggunakan nama daerah, nama kampung. Gontor itu mengubah menjadi pondok modern Darussalam. Gontor itu belakangan saja, tapi awalnya adalah pondok modern Gontor, nama kampung itu. Nah, salah satu dari leluhur Ki Ageng Muhammad Besari ini yang melahirkan Gontor itu. Kemudian yang melahirkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Bos Cokro Aminoto, pemimpin kaum pergerakan pada masa akhir penjajahan, yang dia mendidik semua anak bangsa, mulai Soekarno, Semaun, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Muso, dan lain-lain. Itu adalah anak didik atau anak cucu yang dilahirkan oleh Ki Ageng Muhammad Besari dalam sosok namanya Bos Cokro Aminoto ini. Nah, Cokro Aminoto sebenarnya punya tali temali dengan Miftah Maulana ini, dengan Gus Miftah itu, sebagai satu jalur keturunan dengan Ki Ageng Muhammad Besari. Kalau saya tidak punya, saya ini hanya cucu murid ya dari Ki Ageng Muhammad Besari, namanya Ki Ageng Basyariah itu. Cuman memang Ki Ageng Basyariah ini juga bukan orang biasa, karena salah satu dari cucunya itu kemudian diperistri oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Tebu Ireng, Nyai Nafikoh Hasyim Asy'ari, yang jadi neneknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu. Bahkan dulu masa kecilnya Gus Dur juga di situ, kampung namanya Sewulan Madiun. Jadi Miftah ini, Gus Miftah ini, di samping punya leluhur besar, dia ini juga menjadi salah satu ikon tokoh dari salah satu perguruan tinggi atau salah satu perguruan pencaksilat terbesar di negeri ini, salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Garis dan Madiun. Saya tidak menyebut perguruan silatnya ini. Jadi dia menjadi kebanggaan perguruan silat dia, sekaligus kebanggaan warga Ponorogo, dan juga kebanggaan pesantren Tegalsari. Tapi ketika dia dengan besar hati, karena tekanan publik dan macam-macam, untuk kondusivitas dan lain-lain, saya menghormati, saya respect itu. Itu sebuah langkah politik yang sangat dewasa, dan tanpa harus menyebut bahwa dia menikmati fasilitas atau belum, menikmati fasilitas negara atau belum, itu soal lain. Tapi yang jelas bahwa itu pilihan terbaik, pilihan sangat elegan, dan juga bahwa menurut saya karakter dia memang bukan di negara ya. Kakeknya saja, Bos Cokro Aminoto, itu juga orang menyebut adalah Raja Jawa tanpa mahkota. Artinya apa? Cokro yang mendidik Bung Karno, Cokro yang mendidik Semaun, Cokro yang mendidik Muso, Cokro yang mendidik Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, dia sama sekali tidak menikmati hasil perjuangan didikannya itu. Dia tidak pernah menjabat jabatan publik ketika awal Republik atau bahkan sebelumnya sebagai guru bangsa sejati. Jadi kalau kemudian Miftah Maulana, Gus Miftah ini kemudian mundur, ya menurut saya dia meniru langkahnya Cokro. Karakter dia memang bukan karakter sebagai pengelola negara dalam arti masuk struktur. Karakter dia adalah di tengah-tengah masyarakat yang mengayomi, mendidik, kemudian membersamai mereka dengan apa yang dia punya. Bahkan kalau dia ini datang ke Ponorogo ceramah, orang nunggu dibully dia, dibully, diolok-olok. Karena apa? Karena setelah itu pasti dipanggil, dikasih duit. Jadi itu indikator. Kalau di Ponorogo dia memberikan ceramah, itu orang berlomba untuk dibully. Kenapa? Ya itu dia akan murah hati memberikan gambar Bung Karno yang banyak. Makanya di Magelang ini menurut saya ya agak aneh ya. Tapi itu menjadi tidak aneh karena dia kurang menyadari transisi dari society masuk menjadi state. Nah ini bahwa di state ada fun zone, ada tata krama, ada lain-lain yang sangat berbeda dengan society. Ini Mas Yusuf. Oke, jadi menurut Anda ini Gus Miftah itu dalam ceramahnya memang dikenal guyon, seringkali guyon, kemudian juga ngerosting lah ya, ngerosting orang. Ini kan sering ngerosting orang tuh. Tadi menarik menurut Anda bahwa posisi Gus Miftah, apakah ini lupa dia menjadi salah satu utusan presiden sehingga ngerostingnya ini kebablasan? Bagaimana menurut Anda nih? Ya dia berarti memang bukan sosok politisi. Dia itu sosok dengan karakter warok ya, karakter asli orang Ponorogo, karakter reok. Karakter reok itu kan karakter yang tanpa topeng, karakter tanpa penutup, tanpa masker. Jadi ngomong belakotang, ngomong apa adanya. Dan di Ponorogo itu memang orang kalau terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak, iya, Ki Ageng Muhammad Besari ini menamai pesantrennya itu Gebang Tinatar. Pesantren Gebang Tinatar. Gebang Tinatar.
Sampai sekarang pesantren itu masih ada dan namanya sama. Nah, nama Gebang Tinatar ini kemudian menginspirasi pada pesantren-pesantren yang mengindo pekis itu dengan nama kampung atau nama yang sesuai dengan nomenklatur Jawa. Tidak ada nama Arab. Nama ini kemudian diadopsi oleh Gontor menjadi pesantren Gontor. Diadopsi oleh Tebu Ireng menjadi pesantren Tebu Ireng. Diadopsi oleh banyak pesantren yang menggunakan nama daerah, nama kampung. Gontor itu mengubah menjadi pondok modern Darussalam. Gontor itu belakangan saja. Tapi awalnya adalah pondok modern Gontor, nama kampung itu. Nah, salah satu dari leluhur Ki Ageng Muhammad Besari ini yang melahirkan Gontor itu. Kemudian yang melahirkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Bos Cokro Aminoto, pemimpin kaum pergerakan pada masa akhir penjajahan, yang dia mendidik semua anak bangsa, mulai Soekarno, Semaun, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Buso dan lain-lain. Itu adalah anak didik atau anak cucu yang dilahirkan oleh Ki Ageng Muhammad Besari dalam sosok namanya Bos Cokro Aminoto ini. Nah, Cokro Aminoto sebenarnya punya tali temali dengan Miftah Maulana ini, dengan Gus Miftah itu sebagai satu jalur keturunan dengan Ki Ageng Muhammad Besari. Kalau saya tidak punya, saya ini hanya cucu murid ya dari Ki Ageng Muhammad Besari. Namanya Ki Ageng Basyariah itu. Cuman memang Ki Ageng Basyariah ini juga bukan orang biasa, karena salah satu dari cucunya itu kemudian diperistri oleh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Tebu Ireng, Nyai Nafikoh Hasyim Asy'ari, yang jadi neneknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu. Bahkan dulu masa kecilnya Gus Dur juga di situ. Kampung namanya Sewulan Madiun. Jadi Miftah ini, Gus Miftah ini di samping punya leluhur besar, dia ini juga menjadi salah satu ikon tokoh dari salah satu perguruan tinggi atau salah satu perguruan pencaksilat terbesar di negeri ini, salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Karesidenan Madiun. Saya tidak menyebut perguruan silatnya ini. Jadi dia menjadi kebanggaan perguruan silat dia, sekaligus kebanggaan warga Ponorogo dan juga kebanggaan pesantren Tegalsari. Tapi ketika dia dengan besar hati karena tekanan publik dan macam-macam untuk kondusivitas dan lain-lain, saya menghormati, saya respect itu sebuah langkah politik yang sangat dewasa, dan tanpa harus menyebut bahwa dia menikmati fasilitas atau belum, menikmati fasilitas negara atau belum, itu soal lain. Tapi yang jelas bahwa itu pilihan terbaik, pilihan sangat elegan, dan juga bahwa menurut saya karakter dia memang bukan di negara ya. Kakeknya saja, Bos Cokro Aminoto itu juga orang menyebut adalah Raja Jawa tanpa mahkota. Artinya apa? Cokro yang mendidik Bung Karno, Cokro yang mendidik Semaun, Cokro yang mendidik Muso, Cokro yang mendidik Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, dia sama sekali tidak menikmati hasil perjuangan didikannya itu. Dia tidak pernah menjabat jabatan publik ketika awal Republik atau bahkan sebelumnya sebagai guru bangsa sejati. Jadi kalau kemudian Miftah Maulana, Gus Miftah ini kemudian mundur, ya menurut saya dia meniru langkahnya Cokro. Karakter dia memang bukan karakter sebagai pengelola negara dalam arti masuk struktur. Karakter dia adalah di tengah-tengah masyarakat yang mengayomi, mendidik, kemudian membersamai mereka dengan apa yang dia punya. Bahkan kalau dia ini datang ke Ponorogo ceramah, orang nunggu dibully dia, dibully, diolok-olok. Karena apa? Karena setelah itu pasti dipanggil, dikasih duit. Jadi itu indikator. Kalau di Ponorogo dia memberikan ceramah, itu orang berlomba untuk dibully. Kenapa? Ya itu dia akan murah hati memberikan gambar Bung Karno yang banyak. Makanya di Magelang ini menurut saya ya agak aneh ya. Tapi itu menjadi tidak aneh karena dia kurang menyadari transisi dari society masuk menjadi state. Karena ini bahwa di state ada fart zone, ada tata krama, ada lain-lain yang sangat berbeda dengan society. Itu Mas Yusuf. Oke, jadi menurut Anda ini Gus Miftah itu dengan karakter warok ya, karakter asli orang Ponorogo, karakter reok. Karakter reok itu kan karakter yang tanpa topeng, karakter tanpa penutup, tanpa masker. Jadi ngomong belakotang, ngomong apa adanya. Dan di Ponorogo itu memang orang kalau terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak anak kalimat dan macam-macam, atau garing lah istilahnya, yo ceramah itu ditinggalkan. Memang ceramah-ceramah yang isinya lucu-lucuan, joke, kemudian ada sedikit bully-bully, itu
itu kembangannya di situ, daya tariknya di situ, daya pikatnya di situ. Dia kalau memberi ceramah normatif, menjelaskan ayat per ayat secara definitif, secara detail, kemudian menghadirkan seperti cara-cara di kampus, di pesantren sekolastik seperti itu, dia pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya yang kebanyakan abangan. Jadi itu sudah cocok dengan apa yang disampaikan dengan audien yang dia hadapi sebenarnya. Kalau kemudian ada persoalan yang kemudian digoreng-goreng dan semacamnya seperti yang terjadi sekarang ini, menurut saya di samping karakter dia yang memang hidupnya itu di society dan kurang cocok di state, di samping itu ya mungkin ada yang menumpang kepentingan ketika dia tidak berada di state. Iya, dia udah mengambil spesialisasi dakwah di tengah masyarakat ya. Jarang sekali pendakwah kita yang bisa bicara di lokalisasi. Jarang sekali pendakwah kita yang bisa bicara dengan orang-orang terminal. Jarang sekali pendakwah kita ini yang bisa bicara di diskotik. Dulu ada seorang waliullah atau diwalikan, dan memang waliullah di pesantren besar, namanya Gusmi. Dia mengambil spesialis dakwahnya itu di diskotik-diskotik di semua Surabaya. Jadi tidak ada satupun diskotik di Surabaya yang tidak pernah diinjak oleh Gusmi dari pesantren Ploso. Ini Pak D-nya Gus Kausar Ploso, Gusmi ini kalau nggak salah. Jadi ya ketika dia harus kembali normal dalam tanda kutip berdakwah seperti umumnya yang lain, berarti segmen yang selama ini dia bangun, segmen yang membesarkan nama dia ditinggalkan. Nah, wong ini udah terbukti berhasil, kehadirannya dibutuhkan, pencerahannya diharapkan, guyonannya lawannya mencerahkan, meringankan beban masyarakat di lokalisasi, di terminal, di jalanan dan semacamnya. Kenapa harus ditinggalkan? Emang ada tiap pendakwah bisa untuk ngurusi orang seperti itu. Jadi menurut saya ini dalam tanda kerugian bagi kita, kerugian umat ya, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan grassroots, dengan orang punya segmen latar belakang seperti selama ini sasaran dakwahnya Gus Miftah. Nah, kalau Gusmi ini kan bisa masuk ke diskotik dan tidak terbawa irama atau arus dinamika serta budaya diskotik karena orang menganggap dia adalah levelnya wali. Nah, berarti kan kita harus dalam karakter ini, kalau memang yang bisa masuk ke lini-lini dakwah di kalangan hitam adalah orang dengan kualitas wali, berarti kan sedikit atau banyak sisi kewalian itu ada juga di Gus Miftah ini. Nah, walaupun mungkin dia sangat terganggu ya ketika ada sebagian tokoh yang mengolok-olok bahwa Miftah ini nggak bisa ngaji, Miftah itu bukan Gus, Miftah itu tidak bisa baca kitab dan semacamnya. Ini kan keakuan atau egoisme atau kalau menurut saya keangkuhan tersendiri ya, bahwa Islam itu atau bahwa kan oleh mereka yang memang sangat piawai menguasai secara akademik semua ajaran atau semua pemikiran Islam. Kalau memang bicara soal ukurannya akademik atau muatan teoritik atau penguasaan tek-tek dasar fundamental Quran, itu menurut saya letaknya di kampus, bukan di masyarakat. Kalau masyarakat dididik dengan cara kampus, ya lari semua. Di kampus saja ketika Islam atau kajian Islam dihadirkan secara monoton normatif, dan itu pasti akan ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak itu menjadi sabar di situ karena bayar dan semacamnya. Nah ini kan kita harus lebih jernih melihat persoalan ini. Di tengah arus hedonisme, dan hedonisme itu tidak bisa disentuh, agama tidak bisa menjangkau, tokoh-tokoh tidak bisa mengakses kehidupan hedonis, kaum hedonis itu. Nah ini Gus Miftah bisa. Dia bisa duduk bersama, bisa tergelah barengan, bisa berbagi kopi, bisa bertukar rokok dan semacamnya. Ada pendakwah seperti itu. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bahwa dia di satu sisi memang penguasaan keislamannya menurut orang-orang pesantren asli, pesantren besar, para gus-gus seperti di kawasan Pantura Jawa itu adalah dia tidak menguasai. Memang Sunan Kalijogo itu fuqaha. Memang Kalijogo itu menguasai teori-teori kalam dengan baik. Emang Kalijogo itu hebat dalam persoalan hukum Islam.
Fukoha Kalijogo menurut saya Miftah ini ya kali the next Kalijogo. Gitu loh. Kalijogo tidak bisa ngaji seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Shadiq Al-Hamadani yang memang fukoha, ahli fikih. Dari kecil belajar agama dari gurunya mulai kitab-kitab itu. Lah Sunan Kalijogo kan preman. Sama Miftah ini juga hidupnya di jalanan, dia pesilat. Dia pesilat, kemudian di tengah-tengah itu dia juga belajar di pesantren namanya pesantren Dipokerti Coper Jetis Ponorogo. Pesantren Dipokerti ini orang Ponorogonya menyebutnya pesantren jadukan, pesantren untuk kesaktian. Kebal, tidak mempan bacok, tidak mempan peluru, rambutnya dipotong pakai gunting tidak tedas dan semacamnya itu. Suwuknya perdukunannya kuat. Nah, Miftah memang menempa diri di pesantren model itu. Jadi dia sudah menyadari dari awal kenapa milih pesantren seperti itu, karena segmen dakwah yang dia pilih adalah dunia yang keras, dunia hitam, dunia yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh gus-gus besar di Pantura itu, atau mereka yang bermarkas di Keramat Raya 164 itu. Coba yang di Keramat Raya 164 itu melakukan apa yang dilakukan oleh Miftah semalam saja, bisa nggak dia? Ini tantangannya luas. Jadi dakwah itu tidak kemudian seukuran pesantren. Kalau kita tarik ke para waliullah, ada Abu Yazid Al-Bustami, ya. Ini orang tidak tahu bahwa dia itu auliaillah, min ba'di auli. Orang tidak tahu bahwa dia itu salah satu dari wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami ini. Kenapa? Hidup najib jalanan, hidupnya di lokalisasi, hidupnya dengan promo corah dan semacamnya. Tapi kemudian ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang dia seorang wali dan performanya seorang wali, pakai coba pakai gamis, pakai tasbih ke sana kemari, sehingga orang pun tahu bahwa dia waliullah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini nggak ada yang tahu. Ya, Abu Yazid Al-Bustami sekarang ini yang minta itu, gitu loh. Saya maknanya begitu, Pak Yusuf. Punya kebanggaan terhadap Gus Miftah dan dia mundur ya dari utusan khusus presiden. Iya, saya respect dengan karakternya, respect dengan pilihan dia untuk mundur. Kenapa? Ya kalau dia mundur, dia mencontoh saudara lain atau kakeknya yang lain dari jalur lain, Haji Umar Said Cokroaminoto. Orang menyebut dia adalah seperti saya sebut tadi, Raja Jawa tanpa mahkota. Dia rela mendidik semua calon pemimpin bangsa dan dia rela tidak menikmati sedikit pun dari hasil didikannya itu. Pertama itu. Kemudian kedua, kakeknya Miftah Maulana Habibur Rahman ini, Ki Ageng Muhammad Besari ini, memang dia berhasil mendidik santri-santrinya untuk tidak kemaruk jabatan. Bahkan kakek buyut saya yang Ki Ageng Basaria itu, yang cucu santrinya itu, yang satu periode dengan Ronggo Warsito dan Hasan Besari, itu ketika membantu Pakubuwono III dari geger Pacinan Mas Garendi dan semacamnya, ketika dijadikan Perdana Menteri oleh Pakubuwono III setelah pemberontakan dihentikan, kakek buyut saya juga menolak itu. Kenapa? Karena saya ini seorang kiai, wilayah saya adalah pesantren dan masjid. Wilayah saya di tengah-tengah masyarakat. Wilayah saya adalah society. Padahal itu Perdana Menteri sebagai upah dia memadamkan perontakan, upah memberi suaka politik perlindungan Pakubuwono III ketika lari dari kejaran Mas Gerendi dan kawan-kawan. Kemudian dia minta suaka kepada kakeknya Ki Hasan Besari yang namanya Ki Ageng Muhammad Besari. Sampai beberapa bulan kemudian dia diperintah untuk kembali ke Solo dan akhirnya memenangkan pertempuran merebut kembali istananya itu. Jadi bagi Miftah, kekuasaan atau semacamnya itu dia tidak meminta. Kalau memang ada yang meminta, ada yang memaksa meminta, ada yang mengkondisikan, men-setting untuk mengolah ini untuk meminta, ya dia akan diberikan dengan sukarela. Saya paham sekali karakter dia. Atau bahkan tanpa ini pun, misal ada yang ingin bahwa yang lebih merasa punya hak untuk menduduki jabatan dia, jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini, ketika minta baik-baik pasti diberikan. Saya paham betul karakter dia, karakter pesantren Gebang Tinatar Tegalsari, karakter cara mendidik Ki Ageng Muhammad Besari itu persis kayak dilakukan oleh Miftah. Oke, Dr. Soleh, apakah Anda tidak sedang membela Gus Miftah?
Iya, saya menghadirkan fakta ya. Saya menghadirkan fakta lain tentang pesantren Tegal Sari, tentang Ki Ageng Muhammad Besari, tentang Kiai Muhammad, tentang Kiai Hasan Besari, cucunya ini, agar tidak disalahpahami oleh banyak orang. Dan saya miris kalau kemudian yang menyalahpahami itu adalah para kiai atau tokoh-tokoh yang selama ini hidup di pesantren. Artinya kan secara pesantren saja mereka lupa atau tidak peduli sehingga salah-salah. Tidak bisa membedain antara Ki Ageng Muhammad Besari dan cucunya Hasan Besari. Nah ini kan ini. Nah bahwa kemudian ada nuansa pembelaan dan macam-macam, saya menghadirkan bahwa karakter Tegal Sari seperti itu. Karakter Ponorogo rata-rata seperti itu, apalagi Miftah ini adalah salah satu pendekar dari perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia ini. Jadi ini kebanggaan perguruan silat itu, dia kebanggaan warga Ponorogo yang hampir 40 dekade tidak bisa melahirkan mengirim tokohnya ke level nasional setelah Suprapto Sukowati dan Muhammad Isnain. Itu sebenarnya yang punya jawaban adalah Kementerian Kominfo Digi ya. Kementeriannya Mutia Hafid. Apakah netizen itu ada yang menggerakkan ya atau itu alamiah? Kalau ada yang menggerakkan kan berarti ya memang ada yang dalam tanda kutip setting atau mengambil manfaat dari peristiwa ini kan itu. Nah kalau kemudian itu alamiah ya kita melihat bahwa dakwah-dakwah dia ini di kalangan milenial itu sangat dikagumi. Karena celetukannya, quote-quote-nya, kutipannya itu selalu segar, renyah dan representasi anak-anak muda yang tengah mencari jati diri. Nah, yang ketiga, apakah netizen itu adalah representasi dari umur yang mana ini? Kalau yang umur anak muda, Gen Z, anak-anak yang tengah mencari jati diri, itu umumnya adalah pengagum dia, segmen dakwahnya Miftah Maulana ini. Dan saya yakin bahwa ketika pengagum dan segmen dakwahnya, dia akan sangat memahami pola pikir, sangat memahami nomenklatur diksi yang dia pilih. Menurut saya itu nggak ada persoalan itu, netizen yang alamiah itu. Nah, tapi saya nggak punya jawaban itu, apakah ada yang menggerakkan medsos yang sangat kencang seperti ini.